Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Cintia dengan NIM 220509740021 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022A dan dari Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mail server. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan bahan ajar dari web dari Bapak Agus Prihanto sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Komputasi di kelas saya. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu memahami fungsi mail server, kemudian mengenal protokol mail server, dan yang terakhir yaitu mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk mail server sendiri merupakan sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, atau mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Fungsi utama dari program ini merupakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian web email server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dengan kata lain, web server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Kemudian protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu POP3, Post Official Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email yang lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? Yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email. Kemudian untuk port dari SMTP default yaitu ada port 25, port tanpa dienkripsi, port 426 yaitu port SSL atau TLS dengan nama lain SMTPS. Kemudian pengertian POP3. POP3 merupakan Post Office Protocol 3 dengan versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya. Tanpa penyimpanan salinannya di server, biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, maka direkomendasikan untuk menyimpan backup. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila perangkat kedua tidak mengunduh email sementara perangkat pertama dapat menghapusnya. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokasi di perangkat komputer. Port POP3 default.
port 110 yaitu port tanpa deskripsi, kemudian port 995 yaitu port SSL atau TLS dengan nama lain port 3S. Nah, untuk kelebihan menggunakan POP3 yaitu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal komputer. Nah, tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membukanya kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirimkan dan diterimanya. Kemudian dapat membuka file attachment dengan cepat dan tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer penuh. Selanjutnya yaitu kekurangan menggunakan POP3, yaitu yang pertama, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Kemudian semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Selanjutnya, semua file attachment diunduh dan disimpan pada komputer. Karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email yang besar. Kemudian folder email terkadang hilang. Jika hal ini terjadi, upaya research cukup sulit dilakukan. Nah, pengertian selanjutnya yaitu dari IMAP dan perbedaan dengan POP3. IMAP yaitu Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirim email ke local mall. Hanya saja dapat sedikit berbeda caranya. IMAP sendiri merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email yang tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan dengan menggunakan POP3. Di dalam IMAP, email disimpan di server. Jadi ketika kita mengakses email, lokal mail akan menghubungkan server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak mendownload ke email lokal. Selanjutnya untuk port IMAP default. Port yang pertama yaitu 143, port tanpa deskripsi. Kemudian port 993 yaitu port SSL atau TLS. Nama lainnya yaitu IMAPS. Kemudian untuk kelebihan menggunakan IMAPS sendiri dapat diakses dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Kemudian email dapat diakses menggunakan web browser tanpa aplikasi email. Kemudian juga dapat diunduh jika ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Kemudian attachment yang tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP sehingga email dapat diakses lebih cepat dan juga memilih teks tertentu yang ingin dibuka. Selanjutnya, kekurangan dari menggunakan IMAP yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Kemudian email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Kemudian email pada IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Nah, selanjutnya komponen mail server yaitu ada MUA yaitu Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Kemudian MTI yaitu Mail Transport Agent, yaitu salah satu komponen email yang bertugas untuk mengurus bagian program email. Kemudian ada MDI atau Mail Delivery Agents, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Nah, cara kerja web server sendiri yaitu memiliki dua server yang berbeda fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua yaitu incoming server atau receiving email. Kemudian outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110. Kemudian untuk cara kerja pengiriman dari pengirim dan juga penerima email yaitu dengan sender, kemudian
user agent, kemudian waiting list email, kemudian MTI, kemudian user mailbox, kemudian user agent dan receiver. Nah, ini untuk skenario-nya percobaan untuk praktek kita kali ini, yaitu mensimulasikan simulasi jaringan mail server. Kita split layarnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat terkait topologi jaringannya untuk praktikumnya. Untuk langkah yang pertama dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS di sini berfungsi untuk menetralisasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan juga FTP server. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari PC1 ke PC4, laptop dan juga smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan juga mail server. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini, sama seperti di gambar. Untuk topologinya bisa dilihat dari layar ini. Kemudian kita lanjut ke langkah percobaan kedua. Untuk selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Untuk DNS server kita cari DNS server, kemudian kita ke menu service dan ke DNS. Nah, kita buat di sini, saya sudah membuat, yaitu ada ftp-jargon.com, terus kemudian jargon.com, mailku.com, kemudian ada www.jargon.com. Jika sudah, ini seperti pada gambar 10.2 itu menjalankan service DNS server serta penambahan konfigurasi DNS record. Nah, selanjutnya jika sudah, kita silang dan pada PC1 dan laptop kita jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita cari untuk PC1-nya, di sini PC1. Kemudian command prompt. Nah, di sini saya juga sudah mencoba dengan perintah, yaitu nslookup mailku.com, sudah seperti gambar. Kemudian kita silang, kita cari juga di laptop. Di sini ada laptop 1, kita cari command prompt. Kemudian di sini saya juga sudah mengecek ya untuk nslookup.mail.com seperti ini, sudah seperti gambar, kita silang. Kemudian selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, kita cari mail server di sini, kemudian kita cari untuk desktopnya dan di service, service, kemudian email. Nah, setelah itu membuat dua user. Di sini saya menggunakan yaitu user MHS, terus yang kedua ada user dosen. Selanjutnya kita silang. Jika sudah menjalankan dan menambahkan user email, maka selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu konfigurasi dari PC1 ke user, yaitu laptop. PC1 kita cari dulu PC1, kemudian desktop, kemudian kita cari mail browser. Nah, di sini ada email. Kemudian kita konfigurasi emailnya. Nah, di sini
saya menggunakan user yaitu username Cynthia, nama saya, kemudian email addressnya mhs@mailku.com, kemudian ada incoming mail servernya mailku.com. Untuk username-nya ada mhs, passwordnya mhs. Kemudian setelah itu kita save. Setelah itu jika sudah, kita ke desktop. Untuk gambar ke-10 kita desktop terlebih dahulu, kemudian kita compose. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kita sudah ada. Nah, untuk compose email ini kita gunakan untuk mengirim email, yaitu misalnya kita kirim ke mhs@mailku.com. Kita coba untuk subjeknya yaitu tes 1. Di sini kita coba tes. Kita send. Nah, jika sudah seperti ini, maka setelah kita cek pesannya, terkirimlah surat dari tugas 1 yaitu dosen@emailku.com yaitu oke, dan dari MHS yaitu tes. Jika sudah, kita silang dan cukup untuk presentasi kali ini. Cukup sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.